saat ini kita merayakan atau memperingati peristiwa Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus merupakan inisiatif Allah dan penggenapan atas janji yang disampaikan oleh Yesus sebelum naik ke surga. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 mengatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, istilah Pentakosta dalam bahasa Yunani yaitu Pentekoste, dan dalam bahasa Ibrani Kakshafuat, yang artinya ke-50 atau bilangan ke-50, yang kemudian diidentikan dengan hari ke-50. Karena itu pelaksanaan hari raya Pentakosta yang dirayakan gereja-gereja pada masa sekarang adalah dihitung 50 hari sejak hari raya Paskah atau 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam tradisi Yahudi, Pentakosta dirayakan sebagai hari raya syukur panen atau ucapan syukur panen. Bisa kita baca dalam Keluaran 23 ayatnya yang ke-16. Semua orang datang ke Yerusalem dalam bait Allah untuk menyerahkan hasil panen perdana mereka sebagai pengucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan berupa tersedianya gandum hasil mengolah ladang atau hasil panen. Ini dilakukan untuk mengingatkan bahwa Allah telah memberikan berkat yang berlimpah kepada umatnya. Sebagai bukti pemeliharaan Allah kepada umatnya, di hari itu umat bersyukur kepada Allah dengan memberikan persembahan yang terbaik kepada Allah. Hari Raya Pentakosta merupakan kesempatan bagi umat Israel untuk mempersembahkan persembahan tahunan yang terbaik dari gandum, roti, buah-buahan di bait Allah sebagai bentuk pujian dan ungkapan terima kasih mereka kepada kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Dan rupanya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus dicurahkan tepat pada hari Pentakosta Yahudi. Karena itu di kemudian hari orang Kristen mengenal hari Pentakosta sebagai hari ketuangan atau pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus juga telah dinubuatkan oleh Nabi Yoel kurang lebih 500 tahun sebelum peristiwa Pentakosta terjadi. Di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-29 mengatakan, "Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hamba laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu." Pada peristiwa pencurahan Roh Kudus, orang-orang sedang berkumpul untuk merayakan hari Pentakosta Yahudi. Jumlah mereka sekitar 3.000 orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam perkumpulan itulah tiba-tiba turun dari langit bunyi seperti tiupan angin keras. Kemudian tampaklah lidah-lidah seperti nyala api hinggap pada mereka masing-masing. Kata masing-masing dalam bahasa Yunani berasal dari kata hekostos yang berarti masing-masing atau setiap. Kata ini digunakan untuk merujuk pada individu dalam suatu kelompok secara terpisah. Ini menunjukkan bahwa pencurahan Roh Kudus itu sangat personal, bukan kolektif, sehingga karunia-Nya pun sangat pribadi. Murid-murid mulai berkata-kata
berkata karena tuntunan Roh Kudus, walaupun mereka orang Galilea, namun setiap orang yang mendengar berdasarkan bahasa mereka masing-masing. Hal ini menimbulkan dua reaksi dari orang-orang yang hadir di saat itu. Yang pertama, tercengang-cengang. Kita bisa lihat dalam ayatnya yang ke-12. Kata tercengang-cengang dalam bahasa Yunani eksistemi, yang berarti heran, takjub, bingung, atau kehilangan akal. Kata ini sering digunakan dalam Perjanjian Baru untuk menggambarkan reaksi seseorang yang terkejut, kagum, atau kebingungan karena melihat sesuatu yang luar biasa, misalnya mujizat atau kejadian supranatural. Yang kedua, ada sebagian orang juga yang menyindir. Itu dapat kita lihat pada ayatnya yang ke-13. Kata menyindir dalam bahasa Yunani kiop atso, berarti mengejek atau mencemooh atau mengolok-olok. Kata ini digunakan untuk menggambarkan tindakan menghina seseorang dengan cara ejekan atau sindiran. Dalam teks-teks Yunani, terutama dalam Alkitab atau tulisan klasik, kata ini sering digunakan untuk menunjukkan sikap tidak hormat atau meremehkan sesuatu atau seseorang. Pentakosta seringkali dianggap sebagai hari lahirnya gereja mula-mula. Sebab jemaat mula-mula terbentuk karena peristiwa Pentakosta. Mereka memberi diri dibaptis, dan mereka setiap hari berkumpul di bait Allah untuk memuji Tuhan dan mendengarkan ajaran-ajaran para rasul. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, melalui perenungan kita di saat ini, ada 3 hal yang penting yang akan menuntun kita sebagai orang percaya untuk memahami pentingnya peristiwa Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Yang pertama, peristiwa Pentakosta mengingatkan kita bahwa Roh Kudus telah dicurahkan bagi setiap orang percaya yang mengaku adalah pengikut Kristus. Namun untuk memiliki kuasa Roh Kudus ini ada syarat yang harus kita penuhi. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 dan 16 dengan jelas Yesus mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Dan Yohanes pasal 15 ayat yang ke-17 mengatakan, "Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Yang kedua, Roh Kudus memampukan para murid untuk memperoleh keberanian dari ragu-ragu menjadi percaya dan takut menjadi berani. Contohnya Thomas, seorang peragu, menjadi orang yang yakin akan kuasa Tuhan sehingga ia mau memberitakan Injil sampai di India. Selain Thomas ada juga Petrus, seorang yang menyangkal Tuhan Yesus, menjadi orang yang menderita sampai mati karena memberitakan Kristus. Bahkan Petrus diceritakan mengalami penyaliban yang lebih sadis dari Yesus, yaitu ia disalib dengan kepala ke bawah dan kaki ke atas. Roh Kudus mampu mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan yang ketiga, Roh Kudus merupakan kelanjutan dari karya Kristus dalam dunia ini. Roh Kudus adalah pelaksana kehendak Allah di bumi. Ia yang melanjutkan karya keselamatan Yesus
Melalui Roh Kudus, Kristus hadir untuk menyertai, memberikan kekuatan dan hikmat kepada umat yang percaya, sehingga umat yang percaya dimampukan untuk hidup kudus dan bereaksi di tengah-tengah dunia ini. Gereja terpanggil untuk melanjutkan karya Roh Kudus. Kita semua terpanggil untuk melanjutkan karya Roh Kudus, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Ada pesan firman Tuhan untuk kita, dan kamu akan menjadi saksiku. Dalam menjadi saksi Kristus, akan ada yang menerima dan akan ada yang menolak. Seperti yang dialami oleh murid-murid. Tetapi tetaplah menjadi saksi yang berani dan setia, karena Tuhan Yesus berjanji akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Amin.